Partai Perubahan akhirnya dideklarasikan 10 November, tapi tanpa Mas Anies Baswedan. Apakah ini pertanda tidak ada hubungan antara Partai Perubahan dengan Mas Anies, atau Mas Anies bersembunyi dahulu, nanti akan muncul pada saatnya, atau ada sebuah skenario di luar itu semuanya, sehingga ini seakan-akan didirikan untuk Mas Anies, tapi sebaliknya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai Perubahan identik dengan Anies Baswedan karena pada Pilpres 2024 ini dibawa oleh Mas Anies bersama Caimin pada waktu itu. Muncul informasi Mas Anies mau mendirikan partai, atau minimal embrionya adalah ormas. Selanjutnya semuanya mempunyai penglihatan atau fokus terhadap Partai Perubahan. Ini partainya Mas Anies. Dalam perjalanannya muncul orang membuat gambar, maksudnya Partai Perubahan dengan gambar Mas Anies. Ada permintaan sumbangan dengan membawa nama Mas Anies, dan selanjutnya. Sebenarnya bagaimana yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas siapa di balik Partai Perubahan dan bagaimana targetnya. Apakah memang Mas Anies tidak di dalamnya, atau dia hidden agenda? Pertama kita baca di Tempo, judulnya langsung menantang. Jubir Anies tidak terlibat, maksudnya jubir Mas Anies tidak terlibat dalam deklarasi Partai Perubahan. Oh, kalau yang menyampaikan jubir tidak main-main, karena adalah orang yang dekat dengan Mas Anies Baswedan. Dikatakan tidak terlibat. Serius kah? Selanjutnya di Kompas, jubir Anies tak terlibat pembentukan dan kegiatan Partai Perubahan. Di tempo lainnya dikatakan relawan Anies deklarasikan Partai Perubahan. Oh, baru muncul ini deklarasinya, atau deklaratornya adalah relawan Anies Baswedan. Dan kita lihat di Sindo, nah lo, muncul deklarasi Partai Perubahan tanpa keterlibatan Anies Baswedan. Bikinan siapa? Dan selanjutnya yang terakhir adalah di berita 1, Partai Perubahan dideklarasikan Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang berita 1, jarang-jarang kita membaca berita 1. Partai Perubahan dideklarasikan Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat. Jakarta, berita1.com, Partai Perubahan hari ini dideklarasikan serentak di 38 provinsi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat dalam pendirian maupun pengumpulan sumbangan untuk Partai Perubahan. Jadi kalimatnya adalah, pertama, tidak terlibat dalam partai, dan tidak ada hubungannya dengan sumbangan partai. Wah, ini agak sensitif. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies. Ini betul jualan atau tidak? Kita lanjutkan dahulu. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia, kata Syahrin. Menurutnya, kegiatan penarikan sumbangan atas nama
Partai Perubahan yang sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya. Terkait dengan hal itu, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia atau partai baru apapun, baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apapun juga, kata Syahrin, juru bicara. Demikian informasi disampaikan untuk diketahui seluruh khalayak. Partai Perubahan memang dikaitkan dengan Anies Baswedan yang disebut akan maju sebagai calon Presiden 2029. Perubahan merupakan jargon Anies Baswedan pada Pilpres 2024 berpasangan dengan Caimin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Itulah akhirnya kita jelas semuanya bahwa Mas Anies tidak terlibat dalam pemberitaan ini. Dan kita lihat di 5 media yang ada, dia tidak terlibat. Selanjutnya kalian bertanya, sebetulnya ini milik siapa? Kedua, sebenarnya mau dibawa kemana partai ini? Kemudian yang ketiga, apakah akan bisa menjadi bagian dari peserta pemilu di 2029 dan juga bahkan mungkinkah bisa menghadirkan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2029. Menurut analisis saya, pertama, siapa di balik partai tersebut? Partai Perubahan yang dideklarasikan di 38 provinsi se-Indonesia pada 10 November kemarin. Kalau itu, maka Syahrin Hamid, juru bicara, mengatakan Anies Baswedan tidak terlibat dalam deklarasi Partai Perubahan yang mengambil momentum 10 November, perjuangan para pahlawan, dalam bahasanya adalah perjuangan menghadirkan perubahan dari penjajahan kolonial Belanda dan selanjutnya. Sehingga kita langsung tertuju pada Robi Nur Hadi. Beliau adalah sebagai deklarator Partai Perubahan, yang mana Robi Nur Hadi ini ya bukan menjadi bagian dari Syahrin, tapi orang yang lain. Robi Nur Hadi menyampaikan bahwa dideklarasikan untuk menghadapi Pilpres 2029 dan menampilkan Mas Anies Baswedan sebagai calon. Nah, sekarang semua tahu, oh, kalau begitu ini bukan partainya Mas Anies. Ini partai yang mendirikan adalah orang yang mempunyai cita-cita besar. Robi Nur Hadi mempunyai gambaran besar tentang Pilpres 2029 sehingga menampilkan Mas Anies Baswedan sebagai capresnya. Meskipun pada kesempatan ini mungkin orang berkata, masih jauh kalau dideklarasikan hari ini menjadi sasaran tembak oleh banyak orang. Akan ada dicari kesalahannya. Oh, itu di sisi yang lain. Tetapi di sisi yang lain, seandainya itu dideklarasikan, maka itu sebagai corong kampanye kepada publik bahwa Mas Anies ada interest pada 2029 berbakti untuk negeri. Interestnya. Robi Nur Hadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Partai Perubahan ini bisa besar karena di satu sisi membawa nama Anies Baswedan, di sisi yang lain bahwa Mas Anies Baswedan sampai hari ini tidak tahu terkait dengan itu semuanya. Menurut analisis saya, bahwa Partai Perubahan ini dibangun
oleh relawan Anies Baswedan untuk menjawab problem Pilgub kemarin atau problem yang terjadi di Pilpres. Dua problem ini langsung Partai Perubahan mendeklarasikan 10 November untuk Mas Anies Baswedan ditampilkan sebagai capres. Apakah iya atau tidak nanti seandainya Partai Perubahan berdiri dan bisa menjadi peserta pemilu dan selanjutnya pada hasil Pilpres yang menjadi modal untuk pendaftaran ke KPU, apakah akan diberikan Mas Anies? Ini pasti masih tarik-menarik. Hanya semua langsung tertuju pada dua hal. Pertama, Mas Anies dijadikan sebagai simbol Partai Perubahan. Meskipun sampai deklarasi, Mas Anies tidak pernah dihubungi untuk itu. Kemudian yang kedua, bahwa ada penarikan uang yang masif. Wah, ini mungkin orang berpikir, kalau berbicara teori rasional, Max Weber, rasionalitas, ini apakah demi kepentingan materialistis akhirnya Partai Perubahan itu dihadirkan, bukan karena Pilpres 2024 kemarin, atau bukan karena Pilgub DKI Mas Anies tidak bisa nyalon, tapi akan digunakan oleh kelompok tertentu, dalam bahasanya relawannya Mas Anies dalam tanda kutip, untuk bagaimana bisa hidup dan menghidupi dirinya, menghidupi orang-orang yang aktif di situ. Jadi menjadi menarik ketika di satu sisi orang mempunyai semangat untuk Mas Anies Baswedan, tetapi di sisi yang lain digunakan oleh seseorang untuk menarik atau memungut uang berbagai namanya dan selanjutnya bisa berkegiatan. Nah, ini yang kedua ini, analisa yang kedua ini pasti tidak bisa sekali kita melihat dan kita analisa seperti itu. Itu mungkin pernah terjadi, tetapi sekarang mungkin agak berbeda lah. Di sini yang menjadi perhatian semua masyarakat, mengapa Mas Anies tidak terlibat, tidak dilibatkan, tetapi banyak semacam kotak amal untuk mendirikan atau deklarasi Partai Perubahan. Kemudian yang ketiga, mungkinkah Partai Perubahan akan bisa besar? Kalau di dalam politik itu, everything is possible. Semua serba mungkin. Tapi ada persyaratannya, yaitu ini bisa seperti partai-partai sebelumnya yang awalnya adalah baru atau yang kecil kemudian bisa menjadi besar. Keberadaan Mas Anies Baswedan pada saat ini, kalau dia di luar dari pemerintahan, maka menjadi modal bagi Mas Anies Baswedan untuk menjadi bagian dari perubahan meskipun dia dalam tanda kutip deklaratornya. Tetapi ketika ada Robi Nur Hadi sebagai ketua Partai Perubahan, maka keberadaan Mas Anies dan lain-lainnya harus mengikuti terhadap sang ketua Robi Nur Hadi. Mungkin kalian bertanya, mungkinkah Robi Nur Hadi suatu saat akan meminta Mas Anies kemudian dideklarasikan atau ya itu serba mungkin saja, tetapi pada kesempatan ini masih terlalu dini hal itu dilakukan. Hanya tema yang sensitif, penarikan uang, itu selanjutnya lebih mengejala, sehingga ada sebagian orang yang tidak percaya
karena ada penarikan uang. Tapi apakah bisa besar? Sebagai pertanyaan awal, bisa saja, everything is possible. Syaratnya yaitu Mas Anies adalah tetap menjadi Mas Anies, bukan menjadi orang lain dengan cara bisa meyakinkan ke publik terkait dengan gagasan dan pikirannya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Partai Perubahan, Mas Anies tidak ada di dalamnya, tetapi mendukung atau menjadikan Mas Anies sebagai calon presiden. Kita tunggu saja bagaimana yang terjadi. Apakah Robby Nur Hadi dan teman-teman hanya untuk mencari materialistik, untuk keberadaan perpolitikan terkini, atau memang dia mempunyai semangat untuk membangun negeri dengan cara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.